Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin semua, Bapak Ibu, kayaknya ibu semua sih ya, dari bapak-bapaknya. Tidak ada kata lain kecuali kita ucapkan syukur. Alhamdulillah, na'matuhu wa astaghfiru anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala yudhlil wa la hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Amma ba'du. Selain puji syukur senantiasa kita juga sholawat ya kepada junjungan kita besar Muhammad SAW beserta sahabatnya, keluarganya dan pengikutnya yang senantiasa memperjuangkan hingga pada diri kita ini. Hadirin yang berbahagia, ibu-ibu, pada kesempatan ini alhamdulillah ya kita dipertemukan di sini dalam keadaan sehat semua, cantik-cantik. Saya malah bingung. Tadinya katanya acaranya pelatihan bikin kue praktek, tapi kalau pakaiannya kayak gini semua, cantik-cantik semua, saya bingung apa bisa megang tepung. Saya juga khawatir ya, saya khawatir nanti jangan-jangan megangnya kayak gini. Suruh megang adonan begini. Ini Pak, itu memang anak saya. Tidak bisa bikin roti, itu induknya roti. Jadi apapun nanti bisa dibikin dari roti manis. Bahannya ada gluger, ada mau roti isi apa saja kan tinggal isinya ya. Sekarang kita mau aneka varian roti manis ya. Di situ saya jelaskan adonan roti pakai tepung protein tinggi. Kenapa Pak tepung protein tinggi? Ya tujuannya untuk apa? Untuk lebih menciptakan lapisan bawang. Nanti lapisan bawang apa? Seperti ini saya gambarkan. Nah, ini kan, ini kalau kita kayak orang bikin martabak, ini tujuannya untuk apa? Untuk menahan daripada udara ya yang diciptakan oleh ragi. Ragi ketika dikena air, kena gula, makanannya gula, dia akan keluar gelembung-gelembung udara ya. Ditahan oleh ini sehingga roti ini bisa gede. Yang tadinya adonannya sebesar kelereng nanti 3 kali lipatnya. Nah, otomatis seperti itu. Nanti sebesar bola pingpong. Nah, seperti itu ya. Jadi itu yang membuat besar seperti itu. Itu tepung protein tinggi. Terus apakah bisa dengan protein sedang? Bisa. Cuman prosesnya dia nanti beda. Bedanya tentu lebih kecil. Namun lebih enak nggak Pak? Lebih margi. Orang kegabulan margi, tahu kan margi? Bukan jalan loh ya margi sanes. Margi itu kenyangin. Lebih margi, lebih kenyangin. Karena saya lagi di Tegal, saya mau bahasa Tegal. Jadi margi roti ya? Margi. Ada E-nya, Mar. Enteng, dia padat, ya agak padat. Terus apa namanya dimakan kok agak menyangin gitu ya. Itu biasanya mantip tuh ya, itu dicampur, ada campurannya dengan tepung protein sedang. Jadi kalau kayak kesimpulan sendiri itu biasanya 30% ya campuran tepungnya. Jadi kalau tepung yang protein tinggi semua nanti enteng. Nanti enteng dia membuang tinggi, terus dia makan kapas-kapas biasanya. Kayak kalau mau bikin ibu ya biasa iya Bu. Biasa kalau misalnya ibu makan sari roti. Sari roti itu kan rotinya enteng-enteng ya Bu. Apalagi roti yang lagi di supermarket itu kadang ada roti tawar gede, diangkat enteng, pangan dipegang pas habis malah. Ya, itu biasanya pakai tepung protein lebih tinggi semua. Tapi ketika ada campuran protein sedang, dia lebih padat, lebih kenyangin tadi. Ya, lebih kenyangin. Jadi bisa dicampur dengan protein sedang. Jadi ketika ibu nanti bikin roti, Pak campur, aku pengen yang lain daripada yang lain, campur saja. Tepung nila juga bisa, ya. Karena tepung nila itu tepung protein sedang. Itu bagusnya untuk bikin apa? Bikin cookies, bikin cake, ya itu bagus. Tapi untuk bikin roti bisa, cuman ibu selera nggak kesana. Terserah mereka. Contoh biasanya kalau ibu beli
Papau itu yang dibungkus itu biasanya tepungnya sedang. Makanya papau itu tidak keriput dan dia kekal, terus padat isinya. Ketika sebentar aja dia dingin jadi keras. Gitu ya, itu pengaruhnya. Jadi tergantung, kalau saya fresh from the oven, begitu matang dimakan, disajikan. Misalnya bikinnya nanti, loh Pak, saya mau bikin roti, saya punya oven kecil, ya kayak microwave gedenya segitu. Terus saya pengen makan roti selalu fresh di kulkas, ya. Dan terus cara bikinnya, padahal saya sekali makan cuma keluarga saya 2, ya pensiunan nih ceritanya. Bapak satu aja, anak-anak sudah di luar kota semua, ya. Nah, pengennya sarapan roti paling makan 2 biji, gimana caranya? Oven saya kecil sih, ya bisa bikin roti sekaligus 1 kilo. Jadi berapa? Kalau 1 kilo umumnya roti jadi 40 biji. Lumayan kan banyak? Luar biasa. Untungnya berapa coba? 1 kilo cuma tepung, ya. Dari 1 kilo udah 200 gram, dengan lain-lain selesai. Tapi nanti jadi roti 40 biji. Biasanya di toko harganya 7.000, 8.000. Itu caranya. Ibu bikin 1 kilo, diisiin ataupun adonannya terserah, ya diisi semua, sudah jadi dimasukin freezer. Di freezer dimasukin Tupperware atau apa box, yang penting rapat, nggak kena udara, dimasukin freezer. Nanti ketika mau manggang, tinggal dikeluarin, ditowing, biar nanti ngembang. Setelah ngembang dipanggang sesuai dengan ininya. Kayak ibu kalau bikin ayam goreng lah, biasanya kayak gitu ya Bu. Ngungkep ayam itu sekaligus banyak. Nanti kalau pengen goreng 2, goreng 1 per tahun, ya, seperti itu. Bikin roti juga bisa bikin gitu. Kalau untuk para pensiunan. Nanti kalau untuk pebisnis beda lagi. Kayak roti kuinan, roti kuinan itu bikinnya pabriknya di mana Bu? Di Majas. Tokonya ada di mana? Di seluruh, hampir di mana-mana. Di Purwokerto ada, Kebumen ada, di ini ada punya Pak ini ya. Siapa yang punya?